Teknik Gibbs sampling sayangnya tidak selalu bisa berhasil ketika kita ingin mengambil sampel, ketika kita ingin mengambil random variable yang merupakan distribusi bivariat. Nah, berikut adalah dua buah contoh di mana teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Gibbs sampling itu tidak bisa bekerja. Ya. Nah, yang pertama itu ketika kita punya kasus seperti yang nomor 1, ya, yang ini. Jadi PDF-nya adalah bernilai setengah ketika X1, X2 0,0 dan bernilai setengah juga ketika X1, X2 bernilai 1, 1. Ya. Dan nilainya itu 0 di tempat yang lain gitu ya. Nah, ini adalah PDF-nya atau level curve-nya seperti ini. Jadi ketika X-nya 1 dan X2-nya 1, nilainya ada setengah, ada puncak setengah di sini, dan kemudian bernilai setengah lagi ketika X-nya 0 dan Y-nya 0. Berarti di sini peluangnya 0 dan di sini peluangnya 0. Nah, ini akibatnya apa? Jadi misalkan ini X1, ini X2 ya. Jadi misalkan kita ambil titik sembarang ya di 0,0 misalkan ya. Nah, ketika kita fix X2 ya, ketika kita fix X2 gitu. Kemudian kita akan mengambil sampel untuk X1 ya. Berarti kasusnya terjadi di sini. Kita tidak akan pernah mengambil sampel selain X1-nya 0. Berarti di sini tidak akan berubah nih, tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Kemudian ketika kita ambil sampel ketika X1-nya kita fix ya, berarti yang ini karena lagi-lagi karena ini 0, berarti ini tidak akan berubah gitu ya. Begitu pula kalau kita titik awalnya di sini, terus kita fix X1, kita fix X2, sorry, otomatis akan langsung ke sini dan nggak akan berubah nih. Not going to change. Begitu pula kalau kita titik awalnya di sini, dia otomatis akan langsung ke sini dan di sini tidak akan pernah berubah. Nah, ini adalah mungkin saja PDF yang kita itu tidak persis sama seperti ini, tetapi punya profil yang mirip seperti ini. Nah, ini yang akan terjadi dengan Gibbs sampling, sehingga Gibbs sampling itu tidak akan bekerja untuk distribusi bivariat yang mirip seperti ini. Kemudian ada juga Gibbs sampling juga tidak bisa bekerja ketika kita punya PDF yang profilnya seperti ini ya. Jadi nilainya itu padat sekali di sini ya, nilai peluang itu besar sekali di sini, tetapi sangat jarang sekali di sekitarnya ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Misalkan titik awal kita ada di sini ya, di sini. Kemudian kita fix X2-nya kita fix, X2-nya kita fix, kita akan sampel X1. Nah, karena peluangnya sama-sama rendah ya, jadi X1 bisa ada di mana aja gitu. X1 bisa ada di mana aja gitu. Bisa di sini misalkan, kemudian kita fix X1-nya, kemudian kita akan sampel X2 dan X2 pun akan stay di daerah di mana peluangnya itu rendah gitu. Jadi akibatnya ketika X1, X2-nya itu ada di daerah yang low probability, dia akan stay at low probability. Tetapi ketika X1 dan X2-nya itu ada di daerah di high probability ya, jadi sekarang X1-nya itu misalkan ada di sini nih. Nah, di sini ketika kita akan mengambil, ketika kita fix X1 ataupun kita fix X2, dia akan kepilih sampel X2 atau X1 berikutnya pasti di daerah sini-sini juga gitu ya. Ini akan stay at high. Nah, ini adalah dua contoh di mana Gibbs sampling itu tidak bisa bekerja. Nah, semoga dua contoh ini cukup jelas ya. Jadi kita harus hati-hati juga ketika menggunakan teknik pengambilan sampel Gibbs sampling. Berikutnya kita akan menggunakan atau mengaplikasikan teknik Gibbs sampling untuk model normal kita ya. Nah, ini saya ulang kembali apa yang sudah kita dapatkan. Jadi kita misalkan model kita itu ini Y bersyarat mu dan tau adalah berdistribusi normal dengan parameter mu dan precision-nya tau ya. Nah, kemudian kita punya data ya, kita anggap kita punya data nih, dan kita akan mencoba mencari distribusi posteriornya. Dan dari
materi sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa distribusi posterior untuk si mu adalah normal dan distribusi posterior dari si tau adalah gamma ya. Dan ini adalah priornya itu adalah prior yang conjugate, berarti distribusi posterior dari si mu itu sama dengan distribusi priornya, distribusi posterior dari si tau dari precision adalah sama dengan distribusi priornya. Dan di sini secara tidak sengaja ya, ini tuh adalah sudah bentuk bersyarat ya. Jadi mu bersyarat tau ya untuk yang pertama, dan untuk yang kedua tuh udah tau bersyarat mu. Jadi ketika kita ingin mencoba mengambil sampel mu dan tau sekaligus, ya kita bisa menerapkan Gibbs sampling. Nah ini jadi semoga cukup jelas ya. Jadi kita misalkan mu 0 dan tau 0-nya kita pilih sembarang dulu. Nah kemudian kita akan mendapatkan mu 1 dengan menggunakan persamaan yang pertama ya. Jadi tau 0-nya kita fix ya. Kita akan ambil sampel untuk mu 1 dan kemudian mu 1-nya kita fix, kita akan ambil sampel untuk tau 1 dan begitu seterusnya ya. Jadi ini akan kita ambil sampel secara bergantian terus-menerus sebanyak 1000 atau 10.000 kali. Nah, di slide ini saya sudah tuliskan apa yang harus kita lakukan ya. Ini di sini saya sudah, sebenarnya di slide sebelumnya saya sudah sekilas saya sudah sampaikan apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita formalize. Jadi kita isi dulu mu dan tau itu nilai awalnya berapa. Terserah berapa aja, berapapun tidak akan, karena nanti tidak akan kita pakai karena cuma buat nilai awal doang. Jadi kita isi tau-nya dulu misalkan ya. Kayaknya tau doang yang perlu kita isi. Kemudian kita ambil sampel untuk si mu dengan menggunakan ini ya. Kita sudah bisa mengambil sampel berdistribusi normal, tidak ada masalah. Ini nilainya udah angka, ini pun udah angka. Jadi kita bisa ambil mu. Kemudian ketika kita sudah ambil sampel mu itu akan berupa angka, sehingga ini pun ini menjadi angka, ini pun menjadi angka, sehingga kita bisa ambil sampel untuk si tau yang baru. Nah ini, langkah 2 dan langkah 3 akan kita ulang sebanyak-banyaknya, 10.000 ataupun 20.000 kali, dan kita akan dapatkan mu 1 tau 1, mu 2 tau 2, dan seterusnya ya. Mu 1000 ya. Semoga pengambilan sampel ini cukup jelas. Nah ini akan kita praktekkan dengan menggunakan